Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Alam Nashrah. Gampangnya namanya itu ya. Dalam banyak tafsir surah ini ada 3 nama. Yang umum yang sering kita dengar ya Alam Nashrah itu tadi. Ada yang menyebut namanya Al-Insyirah. Ada yang menyebut namanya Asyar. Jadi Alam Nashrah, Al-Insyirah atau Asyarhu kalau dibaca utuh. Artinya keluasan, luas. Kalau orang Jawa bilang jembar. Seperti dalam doa yang kalau saya pribadi asal sebelum memulai ngaji ya saya baca. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau saya tambah ayat lanjutannya waj'alli waziram min ahli. Ini adalah doa yang dulu dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi Fir'aun. Lah Nabi Musa itu orangnya pinter, cerdas, tapi kalau ngomong agak gimana ya? Kalau orang Jawa pelo. Orang sini apa? Caden. Kalau ngomong R agak L. Karena memang pada saat beliau masih anak-anak, masih kecil, dalam asuhan Fir'aun dan istrinya, ada yang tahu namanya? Asia. Itu ketika digendong sama Fir'aun, jenggotnya Fir'aun yang ditarik, tuarik. Fir'aun kaget, yang namanya kaget kan marah. Kemudian anak ini yang Musa masih kecil mau dibunuh raja. Lah kemudian kata istrinya, ini masih kecil nggak ngerti apa-apa. Kemudian dites sama Fir'aun. Coba kalau nggak ngerti apa-apa, disuruh milih 1 bara api, yang 1 makanan. Lah kalau memang ini nanti bocah kok ngambil makanan, saya bunuh. Berarti dia udah ngerti. Ternyata yang diambil bara api, kemudian dimakan, maka lidahnya kalau melumper. Jadi kalau buat ngomong R itu nggak bisa getar. Lah karena punya dalam tanda kutip kekurangan begini, Nabi Musa itu mengajukan pada Allah supaya punya asisten atau juru bicara. Dalam ayat waj'alli waziram min ahli. Waj'alli, dan jadikanlah li untukku waziron. Waziron itu wazir, asisten, juru bicara. Siapa yang diajukan oleh Nabi Musa untuk jadikan juru bicara? Min ahli, dari keluargaku, yaitu Harun. Harun itu saudaranya Nabi Musa. Lah Harun itu diangkat jadi nabi ya karena salah satunya permohonan Nabi Musa. Lah makanya zaman sekarang kalau ada orang kerja kok dibawa sama saudaranya, yaitu udah ada sanatnya dulu Nabi Musa mohon pada Allah supaya saudaranya dijadikan asisten itu. Waj'alli waziram min ahli. Lah Nabi Musa itu setiap mau bicara di depan umum begini, maka beliau doanya Rabbish rahli, ya Allah luaskan dadaku. Karena mau ngadepi orang yang macem-macem, kalau nggak luas dadanya gampang tersinggung. Luas dada bukan kok orangnya jadi lebar gitu ya enggak. Ini bahasa-bahasa apa namanya itu? Kinayah. Kalau bahasa dalam ilmu tata bahasa Arab namanya bahasa kinayah.
Kalau bahasa kita apa namanya itu? Kiasan. Ya Allah, luaskan dadaku. Itu bukan kok langsung melebar, enggak. Artinya dada yang lebar itu orang yang gampang memaafkan. Kalau omongannya enggak didengar, ya enggak tersinggung. Lah orang kalau dadanya enggak luas, ngadepi orang banyak, ya lagi ngajar begini, ada yang main HP, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol. Lah kalau nggak luas dadanya yo marah, ngambek, tersinggung. Guru saya dulu namanya Pak Kiai Samiun Jazuli, itu kalau ngajar jam-jam 10 siang itu kan jam-jam ngantuk ya. Terus ngajinya dulu ya begini nih, nggak pakai bangku ya lesehan. Nah beliau kalau ngajar itu yang melek itu bisa dihitung dengan jari ini, paling 5 orang. Yang lain itu bukan hanya ngantuk, pules, dia termasuk saya ya. Wong hawanya asal malam kadang jam 3 kan udah dibangunin di pondok ya. Kalau jam 9, jam 10 kan mata burak banget. Apalagi pelajarannya pelajaran paling sulit, pelajaran balaghah. Balaghah usul fikih itu makin bikin mumet. Asal beliau datang baru baca kira-kira 10 menit udah akhirnya langsung kitabnya pada jadi bikin bantal. Makanya kitabnya ada gambar peta iler. Lah pas kelas 3 aliyah, kelas 3 SMA itu ada salah satu yang nanya, kalau di sono kan manggil gurunya kan Yi, ini santri-santrinya pada tidur gimana Yi? Wis biarin, yang penting ridho. Jawabannya yang penting ridho. Ya kan santri bingung, ini yang ridho gurunya apa muridnya? Gurunya ridho muridnya tidur atau muridnya yang ridho tidur? Aja dengerin guru. Tapi yo alhamdulillah, barokahnya beliau mungkin ridho, ikhlasnya guru menyampaikan ilmu. Walaupun dulu di sekolah itu plongok. Cuman beliau nasihatnya pokoknya nanti kalau lulus kitabnya jangan lupa dipegang-pegang. Ya kalau dipegang-pegang masa enggak dibaca ya. Masa dipegang tok kalau ya enggak, maksudnya itu dibuka-buka. Lu dulu walaupun enggak paham blas. Begitu lulus tahun 2 tahun asal mau pegang keliatin. Ya alhamdulillah Allah kasih paham. Ya mungkin barokah ridho itu tadi. Lah makanya yo Rabbish rohli, ya Allah bukain ini biar jembar, apa itu luas, biar mau main HP kek, mau ngobrol kek, mau ngantuk kek, wes biarin, yang penting ridho. Wes terserah mau ridho, yang penting mau ngobrol ya ngobrol lo, mau ngantuk yo ngantuk oh. Yang penting ridho. Nah itu yang abot kan kadang itu ya. Kita itu kadang tersinggung kalau kita ngomong nggak didengerin. Padahal ya kita siapa sih gitu. Lah Nabi Musa itu doanya Rabbish rohli sadri, ya Allah luaskan dada ini. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Rabbish rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, wahlul, dan bukakan, uqdatan ikatan, min lisani, mulut ini kadang kalau buat ngomong belibet. Kalau ngomong biasa enggak belibet, cuman kalau megang ini loh. Nih. Ini cuman beginian doang, ini kalau enggak biasa megangin gemeter loh. Ini coba besok Selasa depan yang biasa MC enggak ada, yang biasa yasinan nggak ada, biasa tahlil nggak ada, yakin dorong-dorongan, Bu Haji aja, Bu Haji, Bu RT, megangin begini. Maka doanya wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan glibetnya lisan ini loh, biar ketika ngobrol ngomong di depan umum itu lancar. Saya itu punya kakak kelas. Dulu kalau bahsul masail,
Baksul Masail itu kalau istilah anak pondok ada permasalahan kemudian dibahas bareng-bareng itu. Jago, pinter, baca kitabnya pinter. Begitu menikah, kebetulan di kampungnya itu termasuk yang minim agama. Ya karena dia alumni pondok kan langsung ditunjuk jadi khotib di situ. Cuman karena dia nggak biasa megang ini nih. Pas saya pulang kampung, reuni dia cerita. Khutbah pertama katanya itu di sini kipas, di sono kipas itu keruwinget. Untung mic ini nggak dipegangin, ada tiangnya. Kalau dipegangin mungkin begini. Padahal ilmunya pinter, cuman karena nggak biasa megangin, gemeter. Maka doanya wahlul uqdatam min lisan. Ya Allah, bukakan ini lisan yang kayak keiket, kayak nyandung cerimpet. Bahkan biasanya doa ini diijazahkan kalau dulu ada anak santri yang kalau ngomong gagap. Biasanya suruh ngamalin ini nih, biar hilang gagapnya. Adik saya yang bontot, si Wakil dulu kalau pulang sekolah ditanyain, tadi pelajarannya apa? Ntar kalau apa digebrak, buang baru nahu baru jawab. Tapi wirid suruh wiridan, Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani, kemudian ujungnya yafqahu qauli. Ya Allah, semoga Engkau fahamkan orang-orang itu qauli, omonganku ini. Saya yang ngomong ini semoga orang-orang paham. Nah kira-kira ketika saya hari Selasa ngedongeng di sini ibu-ibu paham ora? Makanya ketika disuruh nanya kok pada diem aja ya, berarti udah paham semua ya. Apa kebalikannya? Karena ketika orang disuruh nanya kok nggak nanya, itu kan kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama emang udah paham, ngapain nanya kalau udah paham? Ya. Kemungkinan kedua memang belas sama sekali nggak paham, sampai disuruh nanya aja bingung. Nanya apa ya? Lah kira-kira kemungkinan pertama apa kedua? Ya Allah, maka doanya ya yafqahu qauli. Ini enggak hanya harus ketika pidato, ya ketika sehari-hari lah. Kadang ada orang yang kalau ngomong itu yang dengerin pusing. Ngomong apa ya orang ini? Ngomongannya bulet, kayak benang kusut. Didengerin susah, ini dicerna ngomongin orang ngomong apa. Lah maka doa yang sering kita baca ya Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kalau saya bacanya sampai situ karena dulu ajarannya sampai ke situ. Cuman yang umum kan biasanya asal yafqahu qawli kan udahan ya. Ya kalau saya kan ikut guru, ada tambahannya waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah pembantuku yang membantu aku dalam berdakwah seperti ini, termasuk min ahli, dari keluargaku. Nah, itu termasuk arti dari alam nasroh tadi dulu. Nasroh itu artinya luas, keluasan, termasuk dalam doa itu tadi. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Nah, kalau saya ngomong Makkiyah paham lah ya, yaitu yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Dalam urutan mushaf di urutan yang ke-94, terdiri dari 8 ayat. Di situ kan cuma adanya itu. Kalau lebih rinci ada 27 kalimat dan ada 102 huruf. Kenapa sampai dihitung ke huruf? Karena pahala orang membaca Al-Quran itu per huruf hitungannya, bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf. Kalau tadi baca, ibu bacanya 2 kali, berarti 204 kebaikan yang insya Allah diberikan oleh Allah kalau ikhlas. Tapi ikhlas lah yuk,
Masa baca ini nggak ikhlas. Lah kalau baca sholawat ikhlas nggak ikhlas, insya Allah ada nilainya. Lah kemudian asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya. Karena ayat Quran yang 6.000 sekian ayat, 114 surat itu rata-rata turun untuk menjawab satu kejadian. Lah surah Alam Nashrah atau Al-Insyirah atau Asy-Syarh itu tadi turun pada saat Rasulullah berdakwah, masih awal-awal itu dakwahnya belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi, door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Dan yang pertama didakwai adalah keluarga dan teman dekat. Nah, ketika Rasulullah berjalannya seiring waktu, mulai Islam ini menyebar, mulai dah ancaman dari orang-orang kafir Quraisy mulai berdatangan. Orang kalau soleh, insya Allah nggak punya musuh. Tapi kalau muslih, musuhnya banyak. Orang kalau baik itu nggak punya musuh. Tapi kalau ngajak baik, lah itu baru mulai ketemu musuh. Kita kalau baik sendirian, insya Allah nggak punya musuh sendirian. Tapi kalau kita ngajak orang, kita kalau berangkat ngaji, sholat, puasa, sedekah, insya Allah nggak punya musuh. Tapi kalau kita mulai ngajak orang untuk ngaji, Bu, ayo ngaji, lah itu mulai tantangan baru datang. Kalau yang terima, ya alhamdulillah, insya Allah yang terima. Yang nggak terima, ya udah sono berangkat. Nah, ada yang nggak terima plus melawan plus malah suudon. Kayak cuma ahli surga sendirian aja. Mulai ketemu musuh. Orang kalau baik nggak punya musuh, tapi kalau ngajak baik, nah tuh Rasulullah kalau dia baik sendirian nggak punya musuh. Tapi kan Rasulullah itu tugasnya ngajak orang baik. Lah kita ya begitu. Kalau baik sendirian nggak punya musuh. Tapi kan tugas kita itu yang ngajak orang semampu sebisa kita. Kita punya teman, punya saudara, punya keluarga yang belum mau sholat, belum mau ibadah. Yo kewajiban kita hanya ngajak, mau dan tidak bukan urusan. Lah ketika Rasulullah mulai ngajak inilah tantangan mulai datang. Dan kebetulan memang awal-awal yang masuk Islam itu rata-rata orang kismin. Rata-rata. Ya ada yang kaya ada, cuman rata-rata umpama dibikin perbandingan 10-1 atau mungkin 51. Yang kismin mau, yang kaya-kaya enggak mau. Ya ada seperti Abu Bakar itu orang kaya. Utsman orang kaya raya. Tapi yang lainnya rata-rata orang miskin. Nah, karena orang kebanyakan yang mau ngikuti ajakan Rasulullah ini orang miskin, lah kemudian orang-orang kafir Quraisy dari tokoh-tokohnya mulai ngeledek. Lah, yang masuk Islam ternyata orang-orang yang kere. Lah kadang yang mau ngaji biasanya ya begitu ya. Yang banyak duit ya diajak ngaji ya, waduh sorry mau arisan. Banyak duit toh. Umpama ibu kemarin dapat bonus umpama satu orang 20 juta. Tahu dari mana? Orang ngarang aja ya. Lalu biasanya diajak ngaji, waduh mau shopping. Oh, banyak duit tuh. Giliran nggak punya duit ya kelutuk datang ke musola. Lah situ mulai dari dulu sih memang begitu. Nah itu ketika Rasulullah dakwah mulai banyak tantangan, inilah turun surat ini sebagai penghibur Rasulullah, sebagai kabar gembira bahwa nanti Islam yang disebarkan oleh Rasulullah itu akan memperoleh kemudahan walaupun awalnya sulit.
di ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Awalnya sulit, tapi nanti akan memperoleh kemudahan. Lah orang akan memperoleh kemudahan itu kalau dulunya pernah merasakan sulit. Kita nih akan merasa mudah kalau dulu pernah sulit. Tapi kalau dari dulu kok nggak pernah merasakan sulit, ya nggak pernah ngerasain mudah. Dulu saya nganggep lauk paling enak itu daging ayam. Karena saya makin daging ayam itu nunggu kalau tetangga selamatan. Lah ya orang kampung lah dulu. Dulu itu kalau tetangga selamatan, kalau di budaya kampung saya itu manakipan, baca manakib loh. Itu motong ayam jago, ayam kampung satu, cuman itu dibagi orang sekampung, dapatnya segini loh, ini segini. Lah kalau bapak saya ustadznya dapatnya agak gedean ya, kan bukan ustadznya, dapatnya segini. Itu pun kadang nungguin sampai jam 9, setengah 10, jam 10, karena tahu kata mak, bapak kemana mak? Selamatan di rumahnya ono manakipan, nggak tidur nungguin. Ini. Untung saat itu saya baru bersaudara berdua, si Wakid belum lahir, saya sama adik saya perempuan. Begitu bapak pulang buka pintu, dulu kan kuncinya pakai kayu buat cengkal gitu. Pakai kayu buat cengkal, nanti kalau grek, langsung loncat, makan ayam. Segini, kata mak sini saya yang bagi, dibelah jadi dua, dapatnya kan segini jadinya ya. Itu makan diemut, makan lagi nasinya, diemut, makan lagi nasinya, biar awet. Itu pun habis makan nggak cuci tangan biar bawa ayam. Dulu begitu, sekarang daging ayam nggak enak, masih enakan urap. Lah ya bukan kita nyombong ya. Lah asal datang begini kan kadang pulang-pulang isinya itu. Begitu melihat, wah nggak selera. Padahal dulu itu saya ngebayangin nanti suatu saat saya punya duit, pengen beli ayam yang pokoknya saya makan sendiri. Lah ayam itu kerasa enak karena dulu makannya segini. Coba kalau dari kecil makannya ayam terus, nggak enak. Maka inna ma'al usri, Rasulullah itu akan merasakan nikmatnya Islam karena dulu pernah berjuang. Orang kalau pernah dulu hidupnya, mohon maaf ya, sulit, begitu merasakan enak, ya Allah. Tapi kalau dari kecil udah terlahir dari keluarga mampu, apa-apa tinggal mak, itu begitu nanti rumah tangga kena masalah dikit, mak. Iya. Lah kalau kita udah digembleng, dididik dengan cara alamiah keras kayak gitu, makanya kadang ada anak-anak asal bentar masalah dikit, maknya turun tangan. Mak, itu anak sampai dewasa akan mak-makan ini apa ya? Kalau ada masalah pokoknya mak, nggak dilatih untuk mandi. Lah Rasulullah, Islam ini dirasakan di akhir perjuangan Rasulullah. Orang-orang yang dulu waktu kita ngaji ayat yang idza jaa nasrullahi wal, terus lanjutannya apal kan ya cuma 3 ayat kok. Ketika pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun ayat itu perjuangan Rasulullah udah mulai enteng. Ibarat kita jalani kehidupan itu udah mulai terbuka semua. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk agama Islam itu udah bukan atu tapi langsung afwaja. Afwaja itu rombongan, berbondong. Ibarat kita umpama membangun usaha, kita udah nggak capek-capek lagi, tinggal duduk rebahan di rumah, orang belanja udah rebutan. Orang masuk Islam saat itu udah rebutan, tapi perjuangannya panjang. 13 tahun di Mekah
Rasulullah itu ngerasain yang luar biasa sulit, diintimidasi, diembargo, ngerti diembargo? Diembargo itu ditutup sisi ekonomi, nggak boleh jual beli dengan orang Islam. Itu dulu pernah dirasain oleh Rasulullah dan orang Islam. Kita nih walaupun punya duit, tapi kalau beli terus yang jualan nggak mau melayani kan ya tetap aja ya diembargo. Bahasa agak kerenan embargo. Kalau bahasa kita apa itu? Diboikot. Nah, diboikot. Pernah Rasulullah dan orang Islam itu di Mekah diboikot sama penduduk Mekah, gak mau transaksi jual beli dengan orang Islam. Jadi orang Islam mimpama punya hasil panen dijual, gak ada yang mau beli. Ketika orang Islam mau beli apa-apa, mereka yang punya barang gak mau jual. Ya kan berat ya. Umpama lo kita di sini, gara-gara mungkin pilihan RW-nya berbeda, umpama. Kemudian warung yang biasa kita belanja boikot. Bu, beli Indomie, gak bisa, karena kamu pilihannya beda sama saya. Oh kan repot itu. Boikot. Lah Rasulullah itu pernah ngalami itu. Bahkan sampai diintimidasi, macam-macam sahabatnya disiksa. Yang sampai cerita Bilal bin Rabah kan ya sering kita dengar kan, ditelanjangi, disiksa, kemudian tubuhnya ditindih pakai batu. Itu perjuangannya. Tapi setelah pindah ke Madinah mulai terbuka. Lah kadang kita ya dulu begitu. Kita nyari rezeki, ngais rezeki di kampung halaman kayaknya sulit banget. Pindah ke Jakarta masih sulit, akhirnya pindah lagi entah mungkin ke Bogor atau kemana baru dibukakan. Lah Rasulullah begitu, 13 tahun di Mekah sulit dakwah, pindah ke Taif masih sulit, akhirnya pindah ke Madinah baru terbuka. Diabadikan dalam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kita ini kan yo walaupun berjuangnya enggak seperti Rasulullah ya tentu berjuang, mungkin hanya levelnya yang berbeda. Ada kalanya ya tadi tantangan itu pasti ada. Nah itu asbabun nuzulnya. Sekarang selanjutnya adalah fadilahnya, istimewanya, keutamaan dari surah Alam Nashrah itu tadi. Di antaranya adalah anna surat asy-syarhi sababun min asbabi taysiriz zawaj. Sesungguhnya surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah itu sababun, menjadi salah satu sebab min asbabi taysiriz zawaji, dari dimudahkannya dalam urusan rumah tangga. Az-zawaj itu awalnya pasangan, jodoh. Nah kalau orang udah ketemu jodoh kan urusannya ganti, bukan ganti ya, nambah urusan dengan pasangannya. Karena pasangan hidup itu kadang di awalnya manis, di tengah-tengah pahit. Ya Allah, orang berumah tangga yang mulus-mulus kayak gak ada ya. Permasalahan pasti ada. Kadang masalah sepele jadi gede. Baru kemarin malam saya baru pulang, setengah 11 malam ada yang ketok pintu. Suami istri berantem datang ke rumah saya. RT bukan, RW bukan Pak, tolong. Setengah 11 malam ketok pintu, suami istri berantem. Awalnya hanya gara-gara sepele. Suaminya terlalu pendiam, istrinya terlalu banyak. Lah suaminya asal keluar rumah nggak pernah bilang, pulang telat nggak pernah
bilang. Nah suaminya kan kerja di pelabuhan itu kan kadang yo tukang bongkar muat atau apa katanya. Saya juga nggak begitu ini. Lah kadang kan ada kerjaan malam nggak pernah bilang, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Memang watak suaminya orangnya pasif. Pasif itu apa yo? Ngomong seperlunya, balas WA yo seperlunya. Lah istrinya wah, akhirnya begitu suaminya pulang, istrinya nggak terima, weng. Lah diomongin weng. Lah laki kan lama-lama kupingnya anget jadi panas. Begitu kuping panas kan tangan refleks, plok, kena, wong, KDRT. Iya, wes tengah malam ketok-ketok rumah. Lah begitu saya tanya ngobrol, memang dari sisi ibadahnya yo dua-duanya sholat yo kalau ingat. Kalau nggak ingat yo enggak, yo wes. Lah termasuk kita yang istiqomah yo minimal lah yo, tah zuhur, tah asar, tah maghrib, apalah syukur di dalam sholat. Salah satu yang sunnah hayat itu kita baca alam nasroh. Kalau guru saya dulu ngajarinya yang qobliyah subuh itu, yang memang ada nasnya itu al-kafirun sama al-ikhlas. Tetapi ya sesekali diselingi rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taroh. Ya saya amalkan. Ya masalah fadilah apa itu kan wis Allah yang memberi. Kita ini ikhtiar, termasuk dalam urusan rumah tangga. Masalah pasti ada, tapi dengan barokah baca alam nasroh, ya semua urusan rumah tangga kita dimudahkan oleh Allah. Urusan macam-macam ayo. Orang rumah tangga, yo kalau belum punya anak, yo urusannya hanya sama istri. Kalau udah punya anak, yo urusan sama anak-anak. Giliran udah punya mantu, yo tambah urusannya sama mantu. Udah punya mantu, udah punya cucu, yo ganti. Gara-gara beda pendapat nyekolahin cucu aja ada yang berantem. Kakeknya pengen sekolah ini, neneknya pengen sekolah ini, bapak maknya pengen sekolah ini. Akhirnya yang kasihan bocahnya. Masalah rumah tangga. Wa qira'atuha, dan membaca surah alam nasrah itu tufarrijul kurub, memudahkan berbagai macam kurub itu kurab itu seperti dalam salawat nariyah itu watan fariju bihil kurab, memudahkan berbagai macam kesulitan. Menurut orang lain kayaknya sulit, tetapi dengan pertolongan Allah kita bisa menyelesaikan. Nah itu namanya watan fariju bihil kurab. Sulitnya hidup, Allah yang memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah diantaranya dengan membaca alam nasrah, maka Allah yang memberikan solusi. Setiap kita masalah pasti punya, tetapi Allah lah yang memberikan solusi dari setiap permasalahan itu. Ada orang yang masalah ekonominya bagus, tapi dengan masalah kesehatan. Ada yang kesehatannya bagus, ekonominya kembang sama kempis. Kembang sama kempis. Gajiannya 6,8, tanggal 6 gajian, tanggal 8 udah koma. Gajian belum, itu catatan udah berderet. Bayar ini, sisa 300.000.
Ya Allah. Wa taisirul umur tazidur rizqi. Memudahkan segala urusan dalam termasuk urusan rizki. Kemudian wa tanirul basirah. Tanirul itu apa ya? Basirah itu mata batin. Tanirul itu membuka mata batin. Maksudnya begini, ada orang itu yang omongannya walaupun kayak nggak sengaja tapi tajam, kejadian beneran ini. Apa namanya? Mata batinnya itu dia bukan mendahului takdir, enggak, tapi memang ini bimbingan Allah. Ittaqu firasatal mu'min. Bertakutlah dengan firasatnya orang yang beriman. Artinya firasat itu memang dibimbing oleh Allah, seakan-akan dia ngomong itu kayak ada yang nunjukin itu. Misal orang yang diantaranya penyebabnya yang istiqomah dengan alam nasyrah. Kita mau berangkat kemana gitu, tiba-tiba ada teman dekat kita yang ngomong, kalau bisa jangan sekarang deh, ntar besok aja. Lah kemudian kita ya udah deh kita tunda. Dilalah bener, orang yang berangkat hari itu kejadian yang aturan kita lewat situ bener ada kejadian. Nah itu namanya basiroh. Basiroh itu mata batinnya dibuka oleh Allah. Bukan kok kalau orang Jawa itu reti sak duruneng winarah, tahu sebelum kejadian. Lah memang ada orang-orang tertentu yang mungkin karena kedekatannya dengan Allah melalui Al-Quran, dengan surah Al-Insyirah ini dibukakan oleh Allah. Ya kalau mbah yang nggak pernah sholat, mukanya aja serem, nggak pernah kena air wudhu, itu yang bantu jin. Kadang yang geblek kan yang datang ke dia, datang minta kaya, sementara yang dimintain kismin. Saya ini pernah diceritain temen, dia ngajar di salah satu sekolah favorit di daerah kampung saya di Pati, yang sekolah favorit bayarnya mahal. Lah itu ada anaknya paranormal terkenal yang iklannya itu menjual air yang mencerdaskan. Katanya kalau minum air itu anak jadi pinter. Lah anaknya gobloknya naudzubillah. Kata teman saya, ini bapaknya yang salah ngasih air apa ya? Apa kebanyakan? Ya wallahu alam lah ya. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi interaksi dengan Qur'annya ada, itu bukan jin yang bantu, tapi Allah yang membuka. Tapi orang-orang begini biasanya yo enggak pasang iklan, enggak perlu ini wetonnya Jumat Wage, cocoknya di air. Dulu di TV sering ada ya. Nah, itu diantara beberapa faidah atau fadilah dari surah Al-Insyirah atau alam nasyrah. Untuk keterangan ayatnya dari 1 sampai 8 insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Monggo.